Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Rabu 23 Maret 2022 terambil dari Zakaria 8 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Jala au mabuan nasida mulak. Asa maringanan nasida di parsitongan di Yerusalem. Jadi bangsoku manasida, jala au di bata nasida di bagasan hasitongan dohot hati goran." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, karena berkat kemurahan Tuhan saja kita bisa hidup jadi lebih baik. Jemaat yang saya kasihi, di akhir zaman ini masalah kesetiaan dan kekudusan sepertinya tidak lagi populer. Orang lebih memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dan keuntungan masing-masing. Selama itu menguntungkan, maka saya akan tetap di sana. Selagi saya punya kepentingan, maka saya lakukan hal itu. Pikiran-pikiran demikian banyak terjadi sekarang ini di akhir zaman. Kesetiaan dan kekudusan dianggap hal yang tidak penting lagi. Setia artinya meskipun saya dalam tantangan, meskipun dalam masalah, saya akan tetap di sana. Karena saya tahu Tuhan yang tuntun saya ke sana dan Ia yang membawa itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus sudah memberi contoh, bahkan Ia telah membuktikan kesetiaannya itu sampai mati di kayu salib. Kudus artinya tidak mencemari diri dengan hal-hal yang najis, baik perkataan, tindakan, perbuatan dan lain sebagainya. Semuanya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dosa di mata Tuhan adalah suatu kenajisan. Untuk itu, kita harus menjauhkan diri dari dosa supaya hidup kita kudus. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, di dalam kitab Zakaria dijelaskan bahwa bangsa Israel berada di dalam penderitaan. Mereka menderita karena Allah menjauhkan diri dari mereka. Mereka menjadi putus asa dan Yerusalem menjadi sunyi sepi. Situasi dan keadaan inilah yang melatar belakangi pemberitaan Zakaria ketika menyampaikan firman Tuhan pada pasal 8 yang menjadi bacaan kita saat ini. Menurut Zakaria, Tuhan sendiri bertindak dengan menyatakan bahwa Tuhan tidak mau membiarkan umatnya. Tuhan mau menyemangati umat untuk berpengharapan. Tuhan sendiri hadir di Yerusalem dan memberi makna baru pada kota itu dengan sebutan kota setia, Gunung Kudus. Inisiatif Tuhan yang menjanjikan ini pasti didambakan oleh umat yang sedang menderita. Jawaban atas respon kasih Allah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan beriman umat Allah. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Sebagaimana Yesus yang hadir di dunia bukanlah kehendak manusia, tapi kehendak Allah. Dia hadir untuk menyelamatkan manusia sebagai hadiah dari Allah bagi kita yang berdosa. Semua ini murni inisiatif dan kerja kuasa Allah. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dengan memahami semua ini, maka perjuangan kita sekarang bukan lagi perjuangan untuk mencari atau meraih keselamatan. Perjuangan kita sekarang adalah menjalani kehidupan sebagaimana layaknya orang yang telah beroleh keselamatan. Sebagaimana firman Tuhan di masa Zakaria telah menjadi suatu kenyataan pada waktunya yang ditentukan Allah sendiri. Pemberitaan Zakaria bagi kita kini adalah bahwa Allah yang dulu berjanji kepada Israel adalah Allah yang kini berfirman kepada kita bahwa Ia akan menyelamatkan kita, Ia akan menuntun kita, sebab Yesus datang tepat waktu yang telah ditetapkan, tidak terlambat sesuai waktu yang ditentukan Allah. Lewat firman saat ini, kita diingatkan supaya kita mengupayakan apa yang dapat diupayakan, yaitu berbuat sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita pun diajak untuk bagaimana kita mampu berkata benar
dan jujur di hadapan Allah, tidak merancang kejahatan dalam hidup kita, tidak mencintai sumpah palsu, dan Tuhan akan berdiam dan hidup dalam diri kita. Ketika Allah hadir, maka berkat Allah akan tercurah berlimpah-limpah. Mari bangun hidup Anda sepadan dengan tuntunannya yang kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas pemulihan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Itu semua boleh terjadi karena inisiatif dan kemurahan-Mu saja kepada kami. Sebagai orang yang tahu bersyukur, hendaknya lah itu kami tunjukkan dengan hidup dalam kesetiaan dan kekudusan. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih, kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.